Ya pemirsa, Anda masih berada di Ekonomi Outlook 2023 oleh CNBC Indonesia, menjaga momentum ekonomi di tengah ketidakpastian, dan sesi ini adalah kita membahas tentang sektor perbankan dan asuransi. Ya baik, tadi Pak Heri kita udah dengar Pak Sunarso terkait dengan digitalisasi, jadi memang digitalisasi diperlukan tapi jangan dilupakan juga masih sebagian masyarakat kita belum sampai ke sana, jadi harus ada literasi. Nah gimana di sektor syariah? Iya. Terutama adalah di BSI sendiri, apakah sudah mempersiapkan digitalisasi ini secara penuh atau memang masih juga memperhatikan hal-hal yang di luar itu? Silakan Pak Heri. Iya, terima kasih Bu Afi ya. Kalau lihat historinya BSI ini kan sudah keburu terlahir, cabangnya banyak ya. Iya. Pada saat merger cabang kita itu 1.300. Sekarang karena ada yang overlap segala macam, kita kurangin sekitar 1.000. Jadi artinya kita masih menganut paham kalau di BRI tadi namanya hybrid, kalau di BSI kita namakan bionic, namanya bionic banking, Bionic. ya, bionic ya. Jadi kita boleh punya istilah beda-beda, tapi artinya transaksi-transaksi yang sifatnya sederhana itu kita geser ke digital ya. Tapi yang kompleks, yang pada dasarnya nasabah dan juga karena ketentuan regulator tidak bisa diselesaikan melalui online, itu kita tetap advice nasabah datang ke cabang. Nah, jadi belajar dari tadi history kita lihat 18 juta customer base BSI saat ini, yang baru bergeser ke mobile BSI mobile itu hanya sekitar 5 juta kurang lebih. Dan dari 5 juta itu yang aktif hanya 50%, separuh. Nah, pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya adalah bahwa memang butuh edukasi ya, artinya adoption terhadap digitalisasi ini juga nggak mudah. Ya. Kalau kami melihat secara statistik itu banyak yang dari kota besar itu memang lebih mudah bergesernya. Walaupun juga kita berusaha untuk menggeser, tapi yang di kota-kota kecil, karena BSI juga banyak di daerah ya, misalnya di Aceh misalnya. Aceh kan fully hanya ada bank syariah di sana. Betul. Itu setengah mati Bu. Masyarakat itu lebih senang datang ke cabang, ketemu dengan teller, customer service. Iya. Dan kalau misalnya penerima pensiun seperti itu, mereka ya senangnya ambil cash. Berkumpul justru ya. Dan senang datang ke ATM atau ke counter gitu. Nah ini kadang-kadang memang behavior masyarakat ini perlu juga kita sadari, kita pahami. Kalau kita menutup semua channel ya, tidak boleh melalui fisikal ya mungkin agak masalah gitu. Iya. Nah contohnya di BSI Mobile itu sudah ada layanan untuk kita namakan online onboarding. Oke. Jadi kalau membuka rekening bisa lewat mobile, Juga sudah bisa kemudian mobile ya? selfie gitu. Tapi enggak, adopsinya masih belum terlalu optimal juga ya. Jadi artinya masih tetap banyak yang datang ke Jadi cabang. tetap hybrid juga ya. Oke. Pak Royke, kalau Pak Royke ini beda lagi. Kan sekarang baru beli bank baru nih, baru beli bank baru. Jadi kan apakah memang nanti mau membedakan antara bank konvensional dengan bank digital atau ini adalah menjadi bagian yang terintegrasi? Seperti apa nanti bisnis model dengan adanya bank baru, Pak? Silakan Pak Royke. Makasih Bu Afi. Jadi bank yang baru itu cuman kita ingin melengkapi aja, melengkapi di mana memang ada segmen tertentu kalau di tap costnya kemahalan kalau pakai dengan platform yang sekarang. Oke. Jadi kita memang ambil di segmen tertentu dan kita memang nggak bisa 100% digital, tapi memang akan mengarah ke digital karena saya berharap operating cost-nya serendah mungkin dan dengan full digital itu dan memang akan mempengaruhi operasionalnya juga akan jauh lebih efisien. Untuk segmen tertentu yang kita memang di situ kita ada bolong istilahnya ada gap di mana kita nggak gampang kalau masuk dengan cara konvensional. Jadi saya rasa itu akan menjadi satu terobosan baru untuk kita masuk ke digital untuk yang segmen khususnya UMKM. UMKM. Aku nggak bilang UMKM-nya BRI ya, beda ya Pak? Beda lah. Sesama Nanti himbara. kalau tidak saling mendahului lah. Iya. Ini ada segmen tertentu yang kita lihat bahwa mereka terlalu banyak dikerjain sama pihak-pihak tertentu yang menurut saya terlalu mahal. Nah dengan di tap dengan ini akan jauh lebih murah, operating cost-nya rendah
dan mudah-mudahan itu akan menjadi solusi untuk UMKM yang bukan di daerah pinggiran tapi lebih kepada di perkotaan. Perkotaan ya. Terus gimana dengan BNI sendiri terkait dengan digitalisasi? Karena kan juga beda ya, kalau tadi kan main segmen tertentu, tapi di BNI sendiri seperti apa Pak? BNI digitalisasi shifting ke transaction banking. Oke. Jadi ini nggak mudah, butuh investasi yang besar, butuh orang yang ahli yang cukup banyak di dalam pengembangan transaction banking karena kita lihat ke depan dengan tren bunga yang seperti ini, dengan volatility yang kayak gini, kita harus punya funding yang sustain. Funding yang sustain adalah dari transaction. Nah ini juga nggak gampang, ngomongnya gampang tapi prakteknya nggak gampang karena ini harus orkestranya harus sejalan gitu. Jadi dari platformnya, unitnya, jualannya, product knowledge-nya, use case-nya juga itu harus benar-benar berjalan seirama supaya ini bisa berjalan. Dan sekarang memang mau nggak mau, teller dulu 150 transaksi per day rata-rata, sekarang tinggal 60, 70. Betul. ATM udah tinggal 60%, jadi emang mau nggak mau harus ada shifting. Nggak 100%, yang benar yang bionic sama hybrid, saya nggak tahu mau pakai apa ya, pokoknya kurang lebih sama. Tapi tipe cabangnya sudah berubah. Dan sekarang kita misalnya ada beberapa cabang, bahkan saya teller sama customer service saya umpatkan di belakang, yang di depan seolah-olah mesin semua. Padahal kita juga coba untuk mengedukasi ke nasabah. Tapi itu juga berjalan cukup masif dan ini akan bantu tentunya operating cost kita akan berkurang ya, membantu ya. Oke, baik, terima kasih. Pak Omar kalau kita lihat asuransi sendiri ya, tadi mungkin dikaitkan dengan digitalisasi udah pastinya harusnya ke sana ya mestinya. Tapi kalau dikaitkan dengan tadi saya belum tanya juga nih, kita dibandingkan negara lain tuh kok kenapa terlambat gitu? Apakah memang karena edukasi atau karena seperti apa ya? Atau kita memang selama ini mensasar hanya kelas atas tapi kelas bawahnya tuh emang belum gitu? Atau memang trennya gitu ya, bahwa saat ini orang baru merasa mulai kebutuhan akan asuransi jiwa, gimana? Ya. Jadi saya ngomongnya ilmiah aja ya Bu ya, karena belajar teorinya ini lebih panjang daripada praktisnya. Jadi ada 3 variabel yang amat sangat dominan, kenapa penetrasi asuransi itu amat sangat rendah. Yang pertama daya beli, tadi kan GDP per kapita masih 5.000 US dollar. Yang kedua adalah dari sisi produknya ya, complicated. Dan yang ketiga, dan paling penting itu adalah literasi. Kalau kita lihat pemahaman dan juga kebutuhan asuransi amat sangat rendah karena kalau lihat kilas balik ke belakang, pada saat kita di sekolah dasar, yang dikenalkan itu adalah menabung. Perlindungan itu amat sangat jarang Bu. Oleh karena itu kita di Prudential Syariah, kita amat sangat aktif di community investment, kita amat sangat aktif sekarang masuk ke SD, kita memperkenalkan pola dan cara bagaimana melindungi diri. Nah alhamdulillah COVID, antara plus dan minus ya, COVID ini sudah membuat kesadaran bahwa kita harus sehat ya, dan kita butuh perlindungan. Jadi itu merupakan satu disruption yang positif untuk industri asuransi, sehingga orang mulai melek, orang mulai kenal, orang mulai tahu, sehingga sekarang tantangannya ada di pelaku usaha. Nah pelaku usaha ini harus menyambut, kita harus inovatif dengan produk-produknya dan layanannya, harus juga mempersiapkan digitalisasinya, kanal-kanalnya supaya terjangkau, supaya mudah, harus ada di HP. Yang ketiga, karena kita di industri syariah, ada Dewan Pengawas Syariah, ada Dewan Syariah Nasional, kolaborasi itu amat sangat penting. Karena industri asuransi terus terang kita adalah the little brother of the industri perbankan. Jadi kita ngekor aja Bu. Nah di sini merupakan tantangan tertentu. Menarik sekali bahwa industri asuransi karena ada disruption oleh orang sadar ya. Oke, sekarang masing-masing saya berikan waktu 2 menit. Gimana cara
kan tantangannya cukup banyak ya. Apa sih yang akan dilakukan agar kredit tetap tumbuh, kemudian juga bisa sustain ya, dan juga masyarakat itu tetap bisa mendapatkan pelayanan dengan baik. Mungkin Pak Sunarso dulu. Baik, terima kasih. Saya kira ini closing statement ya. Saya kira yang penting kita masih memiliki optimisme, tetapi kita tidak boleh terlena. Karena kita sebenarnya punya potensi pertumbuhan yang luar biasa, yang drivernya datang dari kekuatan konsumsi di dalam negeri. Oleh karena itu, makin banyak makan, makin banyak tumbuh nanti ya. Gitu. Jadi makanlah sebanyak mungkin supaya ekonomi kita tumbuh. Sepanjang yang dimakan adalah bukan barang impor ya. Jadi itu barang-barang yang diproduksi dalam negeri. Kemudian dari sisi pengendalian inflasi, menurut saya begini ya, mengendalikan inflasi penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah mengendalikan inflasi tapi tetap mendorong pertumbuhan. Sehingga apa? Mau inflasinya tinggi, ya. Kalau inflasi tinggi yang dikhawatirkan kan unemployment. Tapi kalau diimbangi dengan pertumbuhan yang tinggi juga, saya pikir nggak masalah. Sehingga oleh karena itu mengendalikan inflasi dengan memanage liquidity di market itu menjadi penting. Yang penting apa? Presisinya. Jadi ketika memang ekonomi butuh likuiditas untuk tumbuh, maka rasanya gitu, sepanjang itu dipastikan untuk tumbuh, maka kemudian pengendalian inflasi harus mempertimbangkan kebutuhan likuiditas untuk tumbuh. Saya kira itu. Sekali lagi, jangan khawatir naruh uangnya di bank dan jangan takut minta kredit kepada bank untuk tumbuh. Besok minta kredit. Ayo Pak Heri, silakan Pak Heri. Tangan Bapak Narso. Saya rasa kita dari tadi sudah membahas hal ini ya. Kalau dari saya, dari kami, tahun 2023 ini kita tetap optimis ya. Namun tetap waspada juga gitu ya. Kita tahu bahwa kondisi global tadi sudah kita bahas panjang lebar. Tapi kemungkinan kalau Indonesia, kalau dari studi yang ada itu, kemungkinan terjadi resesi sangat kecil ya. Mungkin di bawah 5%. Nah jadi tahun ini kita lihat Pak Presiden sendiri juga sudah menganjurkan perbanyak membuat seminar seperti ini. Jadi Pak CT udah benar nih ya. Seminar, banyak pekerja ya, banyak makan kata Pak Narso tadi bilang. Terus yang kedua bikin konser. Nah bikin konser itu akan banyak juga tenaga kerja yang diserap ya, IO-nya kerja, penyanyinya juga bisa ikut mendapat pekerjaan dan makan juga. Dan nah, itu ujungnya seperti itu. Jadi saya rasa lihat Januari, Februari, sementara ini kan hari terakhir Februari, kami melihat bahwa loan growth itu masih tetap positif gitu. Jadi kita optimis 2023 ini tetap baik. Oke, terima kasih Pak Royke. Optimis? Optimis banget Bu. Jadi saya yakin bahwa kita pasti bisa keluar dari masalah yang ada, bukan karena kita udah ngelewatin Bu masa pandemi pada saat itu. Yang penting kolaborasi yang kemarin yang kita lakukan bagus sekali bahwa regulator, pemerintah, industri itu berkolaborasi dengan baik. Saya rasa kita pasti bisa lewati ini dengan gampang dan lagi-lagi kalau tahun politik udah biasa, tahun politik selalu ada. Setiap 5 tahun pasti ya, ada. Dengan tahun politik. Ya jalan aja terus. Terima kasih. Pak Omar terakhir. Ya, kami di industri asuransi amat sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2023. Khususnya untuk asuransi ya, kita adalah pelengkap dari industri keuangan dan tentunya ini jualan juga nih Bu Afi nih. Untuk kita di asuransi jiwa syariah, ada pepatah bilang mulailah dengan langkah pertama untuk kita melanjutkan langkah 1000 kaki. Jadi mulai dengan produk-produk yang mudah dijangkau dulu ya. Terima kasih semua narasumber, Pak Narso, Pak Heri, Pak Royke dan juga Pak Omar. Jadi kita simpulkan bahwa semua optimis terhadap tahun 2023, ekonomi bisa tumbuh baik dan juga kredit bisa tumbuh lebih dari double digit ya Pak ya, bisa 10% ya. Dan jangan lupa kredit masih bisa dipinjam karena semua bank menawarkan kredit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan saya kembalikan pada MC. Silakan. Terima kasih, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Afiliani dan juga keempat narasumber, ada Pak Narso, ada Pak Royke, kemudian Pak Heri dan juga Pak Omar atas bincang-bincang asiknya
lagi-lagi menambah energi optimisme kita. Jadi Kami silakan untuk mostly in bisa optimist note lagi ya Budi kembali ya. ke tempat duduknya masing-masing ya. Optimist note lagi ya dalam hal perbankan juga di tahun 2023 ini. Double digit untuk pertumbuhan kredit ya dan juga inovasi-inovasi perbankan lainnya akan terus menopang. Bapak Ibu kita berfoto dulu bersama sebelum kembali. Ya. Senang sekali ya mendengar optimismenya. Tadi undang-undang pertumbuhan kreditnya semakin tinggi. Tadi Pak Royke juga sudah katakan pokoknya kita ekspor oriented juga harus perlu dikembangkan dan didorong gitu sepertinya ya. Dan capaian-capaian serta memang tujuan dari perbankan ini tidak terlepas dari inovasi perbankan ya. Kalau dari BRI tadi sebutnya hybrid banking, dari BSI sebutnya bionic banking. Dan memang di 2023 ini dengan adanya tantangan juga melihatnya sebagai peluang ya untuk perbankan terus berkembang. Salah satu kuncinya untuk melewati ini semua adalah digitalisasi. Digitalisasi tentunya, transformasi dan digitalisasi.